Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak. Ya, siang Ibu. Ini Mbak Bila ya? Iya, Bu. Mbak Bila apa kabar? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Bu, tapi ya gitulah, Bu. Sehat ya? Ya, alhamdulillah, Bu, sehat. Nah, ini maaf, Ibu mengganggu waktunya, Mbak Bila. Jadi pada kesempatan ini kita akan melakukan konseling individu seperti yang telah kita bicarakan sebelumnya ya, Mbak, atau melalui kontrak sebelumnya. Benar begitu? Iya, Bu. Nah, sebelumnya Mbak Bila ini sudah pernah melakukan konseling? Belum, Bu. Oh, nah seperti yang Ibu sampaikan sebelumnya di kelas ya, konseling individu itu proses bantuan yang dilakukan oleh guru BK atau Ibu sendiri untuk membantu Mbak Bila sebagai konseling Ibu. Di sini Mbak Bila bisa menceritakan semua masalahnya Mbak Bila kepada Ibu. Iya, Bu. Nah, kemudian konseling individu juga ada asas-asasnya ya. Yakni yang pertama asas kerahasiaan. Nah, Mbak Bila tahu apa itu asas kerahasiaan? Belum tahu, Bu. Nah, asas kerahasiaan itu jadi permasalahan Mbak Bila nantinya yang mengetahui itu cuma Mbak Bila sama Ibu aja. Tapi jika Mbak Bila ingin menceritakan ke orang lain, ya monggo, terserah ya. Cuma Ibu tidak akan menceritakan kepada siapa-siapa tanpa seizin Mbak Bila. Kemudian Ibu juga meminta Mbak Bila untuk mengikuti kegiatan konseling ini dengan selesai ya, dengan sukarela. Jadi Ibu nggak memaksa Mbak Bila, jadi begitu saja, ngalir aja nanti. Jika ada yang ingin ditanya, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang konseling individu? Sejauh ini belum, Bu. Ya. Nah, sebelum Ibu mulai konseling kita pada sore hari ini, nah Ibu memberi kesempatan waktu untuk kita konseling. Nah, Mbak Bila kira-kira ingin berapa menit? 20, 15? Ya, segitu 15 aja, menit. Bu. Ya. Ya, sekitar 15 menitan. Nah, jadi kita akan melakukan konseling selama 15 menit ke depan ya, Mbak ya. Ya. Oke. Nah, jadi ini sebelum Mbak Bila bercerita silahkan ambil posisi yang enak ya, biar nyaman untuk bercerita. Sudah enak? Ya, Bu. Alhamdulillah sudah. Oke. Nah, silakan Mbak Bila menceritakan permasalahannya. Jadi Ibu akan coba mendengarkan. Iya, Bu. Jadi saya ini sering banget membantah perintah orang tua saya, Bu. Tapi Bu, di balik itu saya juga merasa ada yang salah dengan diri saya. Kok bisa ya saya seperti itu? Jadi sedih gimana gitu ya Bu berubahnya. Kok nggak dari dulu-dulu? Jadi sering bantah ya. Iya Bu, tapi habis itu saya juga terasa bersalah gitu loh Bu, sedih. Tapi ya seperti itu terus Bu. Jadi seperti itu terus. Ya, Hal ini kalau boleh tahu sejak kapan, Mbak? sudah lama Bu, sejak kelas 2 SMP. 2 SMP ya. Biasanya memangnya disuruh apa sama orang tua? Ya cuma disuruh ke warung gitu bantah Bu, nggak mau. Terus kalau disuruh nemenin adik itu juga nggak mau gitu Bu. Hmm, Terus respon dari orang tua Mbak Bila seperti apa? Ya jengkel campur sedih begitu Bu. Jengkel, sedih ya. Nah, Ya, kalau Mbak Bila sendiri bisa nggak jawab kenapa kok seperti itu? Kenapa kok orang tua ya, bisa jengkel? ya kalau menurut saya ya karena melihat anaknya seperti ini, kok seperti itu gitu anak saya. Oke, coba gini beri contohnya Mbak Bila jadi orang tua dan ibu.
jadi kamu. Prakteknya Ya, seperti mana coba posisinya? ini Bu. Bila sana beli bumbu apa gitu. Terus ibu marah-marah gitu Bu. Terus saya cuma diem nggak jawab apa-apa. Hmm, Nah, itu tadi kan Mbak Bila jadi dua orang ya. Jadi Mbak Bila sama orang tua Mbak Bila. Sekarang coba Ibu minta sekarang Mbak Bila jadi orang tua, kemudian Ibu menjadi Mbak Bila. Coba Ya, prakteknya memberi perintah. sana pergi nganterin ini, nganterin makanan ini gitu. Males Abu. Sudah Nah, ngerasa ya gitu Bu. nah di situ ketika Ibu bilang males Abu, itu gimana perasaan Mbak Bila ketika mendengar jawaban seperti itu? Ya sedih sih Bu, kayak sakit gitu. Sedih ya. Ya, Oke, kalau coba Ibu biasanya gimana kalau Ibu nyuruh gimana tuh? Coba Mbak Bila praktekkan kalau Ibu nyuruh. ya mungkin ibu cuma bilang bilang ini ya gitu. Tapi saya cuma diem tapi nggak mau gitu Bu. Ya udah, Terus kamu jawabnya gimana biasanya kalau Ibu yang nyuruh? nantilah Bu males gitu sambil saya masuk ke kamar, Oh, nah kira-kira di kamar ngapain? Ya, duduk-duduk aja Bu. duduk-duduk Terus aja. tiduran gitu. Ya, Apakah di rumah ada yang nggak disukai sama Mbak Bila? nggak ada Bu. Hmm, kalau di sekolah, apakah ada juga? Nggak ada juga. Nggak ada. Oke, teman dekat ada? Nggak ada Bu, jangan cerita. Oh, sama pacar? Ada pacar? Belum ada Bu. Oh, belum ada ya. Ya. Nah, jadi yang kita bahas, Mbak Bila ini kalau disuruh menolak, tapi di sisi lain merasa sedih. Jadi pengennya gimana? Ada sedih ya, karena ini campur aduk habis menolak. Pokoknya gimana? Iya, ya pengennya kayak ngerubah diri sendiri apa ya yang bisa saya lakukan gitu Bu. Pengen merubah Memperbaiki diri sikap saya sendiri. juga gitu Bu. Kayak gimana maksudnya pengen merubah diri? Sikap yang gimana nih? Sikap yang dewasa gitu Bu, yang kalau disuruh itu nggak bantah. Kan malu ya Bu kalau udah gede tapi masih ngebantah orang tua gitu. Ah, ngomong-ngomong memangnya Mbak Bila ini berapa saudara di rumah, di keluarga? 3 Bu, saya anak yang pertama. Yang kedua sama yang ketiga? Masih kecil-kecil semua Bu. Oh, iya. Tadi Mbak Bila kan ingin ini ya, memperbaiki sikap. Jadi kira-kira kalau Mbak Bila seperti itu, apakah adiknya Mbak Bila nggak melihat ketika Mbak Bila membantah? Melihat Bu, Nah, terus Mbak Bila mau adiknya seperti Mbak Bila membantah orang tua. nggak mau Bu. Nah, nah ini kan posisinya Mbak Bila sebagai anak pertama ya. Apakah adik-adik Mbak Bila menirukan ini Mbak Bila? Ya meniru Bu. Nah, gimana biar mereka nggak niru? Eh, Ya saya nggak seperti itu. Nah, jadi Mbak Bila harus bisa ini ya, merubah perilaku agar adiknya nggak meniru ya. Iya Bu, tidak bersikap seperti dulu lagi. Karena kan juga ada adik-adik saya. Jadi adik kan mencontoh kakak nih. Nah, perilaku kakak akan ditiru adik juga. Jadi Mbak Bila pengen memperbaiki sikap. Nanti kalau disuruh orang tua, gimana? Ya melakukan apa yang disuruh orang tua saya. Pokoknya yang bukan jelek-jelek itu Bu, yang nggak saya lakukan. Baik. Oke. Nah,
balik lagi. Ibu jadi bapaknya Mbak Bila. Bapak nyuruh Mbak Bila, Bil, nih beliin Bapak bensin. Motornya ini habis bensinnya. Kayak gitu Mbak Bila responnya gimana? Iya Pak, Bila naruh HP dulu. Nah, di situ ada ini ya, lebih halus ya caranya ya. Oke, jadi gimana Mbak Bila? Mbak Bila sudah punya pandangan, sikap yang lebih dewasa belum? Jadi, Alhamdulillah sedikit agak sedikit Bu. sedikit, sedikit ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi inti dari permasalahan tadi sudah kita bahas ya. Mbak Bila bilang kalau Mbak Bila sulit untuk melakukan hal yang disuruh orang tua atau membantah dan ingin memperbaiki sikap di situ. Nah, keputusan Mbak Bila bagus. Jadi Mbak Bila tadi ingin berubah. Jadi orang tua itu ini ya, orang tua kan yang melahirkan kita, yang membesarkan kita. Jadi eh, sesungguhnya ya kita harus memuliakan orang tua kita ya. Kita juga nanti akan menjadi orang tua dan kita pasti merasakan gimana kalau kita nggak mengikuti perintah orang tua, pasti kita sakit hati nantinya kalau anak kita nggak nurut. Mungkin ya kita sekarang menolak perintah itu karena mereka mereka orang tua itu masih ada di dunia ini. Nah, Mbak Bila pernah lihat nggak teman Mbak Bila yang sudah nggak punya orang tua? Lihatlah ketika Idul Fitri atau Idul Adha, pernah nggak ada teman yang udah nggak ada orang tuanya? iya Bu, saya pernah lihat. Ya mereka Sedih ya, sedih gitu Bu. sedih ya. Nah, selagi kita masih ada orang tua, kita berikan contoh yang baik ya. Kita menuruti perintah orang tua, buat contoh sama adik-adik kita, adik-adik Mbak Bila, dengan perilaku yang baik pada orang tuamu juga. Bisa? Insya Allah saya akan terus berusaha bisa Bu. Oh, insya Allah. Oke, sepertinya eh, proses konselingnya sudah mau habis. Nah, lain waktu kita bisa lanjut lagi. Nah, gimana perasaan Mbak Bila sekarang? Alhamdulillah perasaan saya sudah lega Bu Sudah setelah tahu, proses konseling ini. Alhamdulillah sudah tahu ya harus bagaimana bersikap kepada orang tua. Iya Bu, saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan terhadap orang tua saya. Oke, baik. Nah, dari sini apakah ada yang ingin Mbak Bila sampaikan lagi atau ada unek-unek lagi? Kalau untuk saat ini sepertinya belum ada Bu. Mungkin kalau lain waktu insya Allah ada. Oke, kalau memang ada perasaan ragu lagi bisa nanti menghubungi Ibu ya. Kita akan mengobrol lagi kita ya. Mengobrol seperti ini dan kita mendiskusikan solusinya bersama-sama gitu ya. Iya Bu. Oke, kalau begitu terima kasih Mbak Bila atas waktunya dan cepat eh, ini ya merubah sikapnya secara perlahan. Terima kasih atas waktunya ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Ya.